Sahabat foto, apa kabar? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga memberikan komentar, khususnya yang berkaitan dengan Shutterstock. Tiga besar situs microstock yang ada saat ini adalah yang pertama Shutterstock, memiliki lebih dari 360 juta gambar, video, dan musik di dalam koleksinya. Shutterstock memiliki lebih dari 2 juta kontributor dari seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah Getty Image, memiliki lebih dari 300 juta gambar, video, dan musik di dalam koleksinya. Getty Image juga memiliki koleksi editorial yang luas termasuk berita, olahraga, dan acara hiburan. Dan yang ketiga adalah Adobe Stock. Dengan lebih dari 200 juta gambar dan video di dalam koleksinya, Adobe Stock adalah salah satu situs microstock yang terbesar di dunia. Selain tiga di atas, sebenarnya ada juga yang lain seperti iStock, Dreamtime, Deposit Photos, dan juga 123RF. Kali ini kita batasi di tiga besar saja. Mari kita lihat dari sisi kontributor, apa perbedaan mendasar antara Shutterstock dibanding Getty Image misalnya. Meskipun Shutterstock dan Getty Image keduanya adalah situs microstock yang besar dan terkemuka, terdapat beberapa perbedaan mendasar dari sisi kontributor. Kita lihat yang pertama dari segi proses persetujuan konten. Shutterstock memiliki proses persetujuan yang lebih cepat dibandingkan Getty Image. Shutterstock juga memiliki panduan yang jelas dan rinci untuk konten yang diterima dan ditolak, sehingga kontributor dapat dengan mudah memahami persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi. Yang kedua, dari sisi kebijakan eksklusivitas. Shutterstock tidak memiliki kebijakan eksklusivitas, sehingga kontributor dapat menjual konten mereka di situs lain atau platform mereka sendiri. Sementara itu, Getty Image memiliki program eksklusivitas di mana kontributor harus menjual konten mereka secara eksklusif di situs Getty Image saja. Yang ketiga, dari segi model royalti, Shutterstock memiliki model royalti yang relatif sederhana, yaitu 25% untuk gambar dan 30% untuk video, dan akan naik gradual sesuai total pendapatan atau lifetime earning yang selama ini sudah dicapai. Pada total pendapatan antara 0 sampai dengan 500 US dollar, royaltinya adalah 25%. Dan pada pendapatan antara 500 sampai dengan 3.000 US dollar, royalti naik menjadi 33%. Dan selanjutnya seperti tabel berikut ini. Di sisi lain, Getty Image memiliki model royalti yang lebih tinggi memang, namun lebih kompleks dan bervariasi tergantung pada banyak faktor seperti jenis lisensi, negara, dan eksklusivitas. Kemudian yang keempat, dari segi fokus pasar. Getty Image terkenal karena fokusnya pada pasar korporat dan editorial, sementara Shutterstock lebih difokuskan pada pasar SMB, Small and Medium Size Businesses, dan pelanggan individu. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap kontributor memiliki pengalaman yang berbeda dengan kedua situs ini dan dapat memiliki preferensi yang berbeda tergantung pada kebutuhan mereka sebagai kontributor tentunya. Lalu, bagaimana jika dibandingkan dengan Adobe Stock? Perbedaan mendasar antara Shutterstock dan Getty Image dari sisi kontributor jika dibandingkan dengan Adobe Stock adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi kepemilikan situs. Shutterstock dan Getty Image adalah situs microstock independen yang fokus pada penjualan konten kreatif, sementara Adobe Stock dimiliki oleh Adobe dan terintegrasi dengan produk-produk Adobe Creative Cloud. Sebagai kontributor, ini berarti bahwa dengan Adobe Stock, kita dapat dengan mudah mengakses dan mengunggah konten ke dalam platform yang sudah digunakan, seperti Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Yang kedua, model royalti. Adobe Stock memiliki model royalti yang sederhana dan konsisten. Persentasenya sedikit lebih tinggi, yaitu 33% untuk gambar dan 35% untuk video, tanpa perbedaan antara konten editorial dan non-editorial. Shutterstock memiliki model royalti 25% untuk gambar dan 30% untuk video. Sementara Getty Image memiliki model royalti yang bervariasi tergantung pada banyak faktor. 4. Persyaratan konten. Persyaratan konten pada ketiga situs ini dapat bervariasi. Namun secara umum, Adobe Stock mempunyai persyaratan yang relatif ketat terhadap kualitas gambar dan penggunaan kata kunci. Sedangkan Shutterstock dan Getty Image menawarkan panduan yang lebih fleksibel dan jelas.
Kembali, setiap kontributor dapat memiliki preferensi yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadi mereka sebagai kontributor. Kemudian mungkin ada yang bertanya, dari ketiga mikrostok di atas, mana yang memberikan fee paling besar bagi kontributor? Dari ketiga mikrostok yang telah disebutkan, Getty Images dikenal sebagai situs yang menawarkan fee terbesar bagi kontributornya. Namun perlu dicatat bahwa model royalti Getty Images yang lebih kompleks dan bervariasi tergantung pada banyak faktor seperti jenis lisensi, negara, dan eksklusivitas. Selain itu, Getty Images juga memiliki program eksklusivitas di mana kontributor harus menjual konten mereka secara eksklusif di situs Getty Images saja, yang mungkin membatasi opsi penjualan kontributor di situs mikrostok yang lain. Shutterstock dan Adobe Stock memiliki model royalti yang relatif sederhana dan konsisten, yaitu antara 25% sampai dengan 30% untuk gambar dan 30% sampai 35% untuk video. Meskipun model royalti ini lebih rendah dibanding Getty Images, Shutterstock dan Adobe Stock tetap merupakan situs mikrostok yang populer dan menguntungkan bagi banyak kontributor, terutama karena volume penjualan yang besar dan potensi penghasilan pasif dari konten yang telah diunggah. Lalu bagaimana dari segi keanggotaan? Apakah berlaku seumur hidup? Ketiga situs mikrostok yang telah disebutkan, yaitu Shutterstock, Getty Images, dan Adobe Stock, memiliki kebijakan keanggotaan yang berbeda-beda. Yang pertama, Shutterstock. Shutterstock menawarkan dua jenis akun, yaitu akun kontributor dan akun pelanggan. Akun kontributor memungkinkan kita untuk mengunggah dan menjual konten di situs Shutterstock. Akun pelanggan di sisi lain memungkinkan kita untuk membeli dan menggunakan konten dari situs Shutterstock. Kedua jenis akun ini tidak berlaku seumur hidup dan dapat dibatalkan kapan saja oleh Shutterstock jika terjadi pelanggaran atau persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, Getty Images. Getty Images juga menawarkan dua jenis akun, yaitu akun kontributor dan akun pelanggan. Akun kontributor memungkinkan kita untuk mengunggah dan menjual konten di situs Getty Images. Getty Images tidak menjelaskan apakah akun kontributor atau akun pelanggan berlaku seumur hidup atau tidak. Kemudian yang ketiga, Adobe Stock. Adobe Stock menawarkan akun Creative Cloud yang memungkinkan kita mengakses seluruh paket Adobe dan mengunggah konten ke situs Adobe Stock. Ada beberapa jenis akun Creative Cloud yang ditawarkan oleh Adobe, seperti akun individual dan akun perusahaan. Namun akun Creative Cloud tidak berlaku seumur hidup dan kita perlu membayar biaya berlangganan setiap bulan atau setiap tahun untuk mempertahankan akses ke fitur dan layanan Creative Cloud. Perlu dicatat bahwa kebijakan keanggotaan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dan persyaratan masing-masing situs. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu memeriksa kebijakan dan persyaratan setiap situs sebelum bergabung dan mengunggah konten tentunya. Dari ketiga mikrostok tersebut, mana yang paling banyak diakses oleh calon pembeli? Jawabannya adalah sulit untuk mengatakan dengan pasti situs mikrostok mana yang paling banyak diakses oleh calon pembeli karena hal itu dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, seperti kebutuhan pembeli, jenis konten yang mereka cari, dan anggaran mereka. Namun, berdasarkan data yang tersedia, Shutterstock adalah salah satu situs mikrostok yang paling populer dan banyak diakses oleh calon pembeli. Menurut laporan tahunan Shutterstock yang bisa kita baca, saat ini situs ini memiliki lebih dari 360 juta gambar, video, dan musik dan melayani lebih dari 2 juta pelanggan aktif di lebih dari 150 negara. Rata-rata Shutterstock dikunjungi 2.000 kali dalam 1 menit oleh pelanggannya. Namun perlu dicatat bahwa Getty Images dan Adobe Stock juga merupakan situs mikrostok yang populer dan memiliki basis pelanggan yang besar. Oleh karena itu, sebagai kontributor, bergabung dengan beberapa situs mikrostok dan mengunggah konten di beberapa situs dapat membantu meningkatkan pendapatan kita. Baik, semoga bisa menambah informasi bagi kita semua, terutama teman-teman kontributor pemula. Tetap rajin mengupload, usahakan dengan tema yang bermacam-macam, lengkapi dengan judul yang sesuai, pilih deskripsi dan hashtag yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap semangat dan salam potret.